Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stalin Nanggrini Dewi Amodia, kelas 10 IPS 5, nomor presensi 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian sosiologi. Yang pertama adalah definisi penelitian sosial. Penelitian merupakan usaha untuk mengungkapkan kebenaran suatu fenomena atau gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua adalah karakteristik sosial. Yang pertama, tujuan penelitian. Yang kedua adalah kegiatan terencana. Yang ketiga, analisis logis. Yang keempat, bersifat ilmiah atau empiris. Yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, objek penelitian sosial yang terjadi. Yang ketujuh, menghasilkan kesimpulan. Yang kedelapan, kegiatan penelitian secara berkelanjutan. Yang ke-9 disertai instrumen penelitian. Yang ke-10 memerlukan manajemen waktu. Yang ke-11 membatasi variabel yang tidak diinginkan. Yang ketiga, jenis-jenis penelitian. A. Penelitian ditinjau dari bentuk dan metode pelaksanaannya. Yang pertama adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian intensif dan mendalam. Tujuan penelitian. Fungsi penelitian adalah mengembangkan pengetahuan yang mendalam tentang objek penelitian. Studi ini disebut dengan eksploratif. Yang kedua, survei. Variabel adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan sebesar data berupa variabel dengan waktu yang bersamaan. Yang ketiga adalah eksperimen. Eksperimen merupakan suatu metode penelitian untuk mengadakan kegiatan percobaan guna mencapai suatu hasil. Hasil tersebut menunjukkan sebab akibat antara variabel satu dengan variabel lain. Penelitian eksperimen dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok eksperimen dan yang kedua kelompok kontrol. Kalau kelompok eksperimen sengaja dipengaruhi oleh variabel lain. Kalau kelompok kontrol menguji bagaimana perubahan jika sudah dikasih variabel lain tanpa mengubah variabel. B. Penelitian ditinjau dari cara dan taraf pembahasannya. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif itu mengungkapkan sebagaimana adanya, mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua adalah penelitian inferensial. Penelitian ini lebih mengarah kepada pengungkapan suatu masalah, membuat penilaian secara menyeluruh dan dipandang dari segi ilmu. C. Penelitian yang ditinjau untuk tujuan. Yang pertama adalah penelitian eksploratif, bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan terlebih dahulu atau mengembangkan hipotesis untuk penelitian berkelanjutan. Instrumen yang biasanya dipakai untuk mengumpulkan data yaitu wawancara. Yang kedua, pengamatan atau observasi, dan yang ketiga, kepustakaan. Dua, penelitian uji, bertujuan untuk menguji beberapa hipotesis yang telah dirumuskan. Yang ketiga, penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah sebagaimana dengan fakta-faktanya. Penelitian ditinjau dari bidang yang dipilih. Yang pertama, bidang ilmu ekstrak. Yang kedua, bidang ilmu sosial. Penelitian ditinjau dari pemakaiannya. Yang pertama, penelitian murni menggunakan teori. Penelitian terapan, hasilnya digunakan untuk diimplementasikan. Penelitian yang ditinjau dari tempatnya. Yang pertama, penelitian laboratorium. Yang kedua, penelitian kepustakaan. Yang ketiga, penelitian lapangan. 4. Manfaat dan fungsi penelitian sosial. Manfaat penelitian sosial menjadi salah satu cara untuk memecahkan berbagai masalah sosial. 2. Dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis gejala sosial. 3. Mengetahui sebab suatu bentuk permasalahan yang muncul. 4. Mengetahui ketercapaiannya dan keberhasilan program kerja.
5. Memberikan sumbangan dan pemikiran agar peneliti mampu mendorong perubahan bersifat progres. 6. Memprediksi kondisi yang belum terjadi berdasarkan fakta sosial. B. Fungsi penelitian sosial. Yang pertama, sebagai cara mendeskripsikan fenomena dalam masyarakat. 2. Sebagai cara menjelaskan hubungan antara fenomena, terutama hubungan sebab akibat. 3. Sebagai cara memprediksi fenomena yang akan terjadi. 4. Sebagai cara menemukan pengetahuan baru dan mengembangkan pengetahuan. 5. Sebagai cara menguji kebenaran yang telah ada. 6. Sebagai cara mengembangkan teknologi. 7. Sebagai menyumbang informasi penting. 8. Sebagai alat pemecah masalah di lapangan. 9. Sebagai cara menemukan validasi terhadap teori lama. 5. Rancangan sosial bertujuan untuk memberi pedoman kepada peneliti. Yang pertama, menentukan topik. B. Menyusun rancangan proposal penelitian sosial. 1. Sistematika proposal penelitian kualitatif. A. Pendahuluan. Yang pertama, judul. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, identifikasi masalah. Yang keempat, pembatasan masalah. Yang kelima, perumusan masalah. Yang keenam, tujuan penelitian. Yang ketujuh, manfaat penelitian. B. Kajian teori. Yang pertama, kajian teori dan kerangka teori. Acuan teori yaitu perencanaan, metode, media, strategi, dan evaluasi. 2. Penelitian relevan. 3. Kerangka pikir. C. Metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Yang kedua, waktu penelitian. Yang ketiga, bentuk penelitian. Yang keempat, sumber data. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, teknik sampling atau sampel. Yang ketujuh, validitas data. Yang kedelapan, teknik analisis. Kepustakaan mencantum sumber-sumber yang dikutip dalam rancangan penelitian. Sistematika proposal penelitian kuantitatif. Komponen-komponennya, judul penelitian. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian. C. Kerangka teori. Kerangka teori berisi tentang deskripsi teori, rangka pikir, menjelaskan model hubungan kausal, perumusan hipotesis penelitian. D. Metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Yang kedua, definisi operasional variabel penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Yang keempat, instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang kelima, teknik analisis data. Dan yang kepustakaan mencantum sumber-sumber yang dikutip dalam rancangan penelitian.